Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam pembahasan mengenai sifat koloid ya. Untuk sifat koloid sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada pembuatan koloid ya. Pembuatan koloid. Pembuatan koloid ya. Jadi kalau kita lihat itu larutan ukuran partikelnya adalah lebih kecil dibandingkan koloid. Dari yang lebih kecil menuju ke yang lebih besar namanya adalah cara kondensasi ya. Larutan menuju ke koloid adalah dari yang lebih kecil menuju yang lebih besar ukuran partikelnya namanya kondensasi ya. Sedangkan nanti dari yang suspensi menuju ke koloid, dari kasar ke koloid nanti namanya adalah dispersi. Baik, kondensasi ini adalah cara pembuatan sistem koloid dengan mengubah partikel larutan sejati menjadi partikel koloid. Ya, kayak apa caranya? Oke, satu, ini adalah reaksi redok. Redok adalah reaksi reduksi oksidasi. Pada kelas 10 kalian sudah belajar sama Bu Latifah ya. Bahasanya reduksi adalah turun biloknya, kalau oksidasi adalah naik biloknya ya. Oke, ini belerang dioksida ketika dialiri larutan asam sulfida maka nanti akan terbentuk sol belerang. Akan terbentuk apa? Sol belerang ya. Maaf ini salah tulis, mestinya adalah sulfur dioksida ya. Baik, reaksinya sulfida jadi 2S ketika bereaksi sama belerang dioksida terbentuk sol belerang. S pada asam sulfida biloknya berapa? H+1 S-2. Kemudian kalau kita hubungkan langsung kanan, di sini adalah 0 biloknya. Dari H2S ke S ini adalah terjadi reaksi oksidasi. Kemudian yang S di sini S ya. Jadi biloknya adalah +4, ketika turun jadi 0 adalah turun reduksi ya. Jadi terjadi oksidasi, terjadi reduksi, terjadi reaksi redok. Sama untuk yang bawah ya. Di yang pertama ini S-2 jadi 0 oksidasi. Kemudian di sini ya, hidrogen peroksida ini H+1, oksigennya -1 ya, -1 ke -2 ini ada perubahan ya. Ini terjadi reduksi ya, oksidasi reduksi. Baik, selanjutnya adalah hidrolisis. Pada minggu yang lalu kalian sudah belajar hidrolisis. Hidrolisis adalah bereaksi sama air ya. Pada pembuatan koloid reaksi sama air adalah dengan sambil dipanaskan. Misalnya ini ada besi 3 klorida, panaskan dengan air terbentuklah sel besi 3 hidroksida ya. Sel ini warnanya kalau di lab ini kuning kecoklat-coklatan ya, setelah dipanaskan sekian lama ya. Cara ini bisa digunakan aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, ini 2 angkanya, dan seng hidroksida. Caranya sama ya. Cara kedua adalah hidrolisis. Kemudian cara yang ketiga adalah dekomposisi rangkap. Ini adalah reaksi pertukaran ion ya, reaksi pertukaran. Coba yang lebih mudah, yang paling bawah ini kalian amati. Perak nitrat bereaksi sama asam klorida maka akan terbentuk koloid perak klorida ini yang warnanya putih ya, putih gitu ya. Ini pertukaran ion Ag+ dari perak nitrat bertukar sama klorin pada asam klorida, terbentuk perak klorida. Ini di pertukaran ion. Oke, pertukaran ion. Baik. Cara yang kedua ini adalah cara dispersi dari partikel yang padat
yang lebih besar menuju ke yang koloid, ya ini suspensi. Jadi ada yang dari belerang, misalnya belerang yang padat ya, menuju ke koloid, itu kan harus di mekanik ditumbuk ya, ditumbuk. Atau kalau dari suspensi ke koloid, caranya kayak apa? Cara pembuatan sistem koloid dengan mengubah suspensi menjadi koloid ini namanya adalah cara dispersi. Untuk dispersi ini ada cara mekanik tadi, digerus, diulek, di blender gitu. Kemudian dipeptisasi, kemudian ada busur Bredig dan dispersi dalam gas. Ini bisa kalian lihat pada buku paket kalian ya, lebih dalam di sana. Busur Bredig. Jadi busur Bredig ini ada muatan positif, muatan negatif, elektrode. Ya, ini kemudian suatu partikel koloid ini disengat listrik, ya dia diputar positif negatif, ini sengat listrik. Ya. Pembuatan koloid dengan busur Bredig adalah dengan meloncatkan bunga api listrik ke dalam suatu larutan elektrolit atau air. Nah, jadi ini adalah larutannya ya, larutannya ya ini atau larutan elektrolit. Setelah dikenai ini, kenai listrik, ini baru bisa jadi koloid ya. Sebagai elektroda digunakan logam yang akan dibuat koloid. Jadi logam itu kan ukuran partikelnya besar kan, masih wujud logam. Kemudian dengan dialiri listrik ini akan larut ya. Jadi sol emas bisa dibuat dari ini, emas ini ya. Dari partikel yang padat akan terbentuk larutan ya. Caranya apa? Cara dispersi. Ya, cara dispersi. Baik, cara yang berikutnya untuk dispersi adalah alat atomizer. Jadi membuat dari ukuran yang besar tadi, misalnya ada sabun, kemudian parfum, dengan ada tekanan yang tinggi dimasukkan dalam suatu tabung, jadi gas itu ya. Jadi ukuran partikelnya jadi kecil, jadi sebuah koloid ya, jadi sebuah koloid. Ini adalah cara dispersi ya. Baik ya. Oke. Jadi untuk cara yang peptisasi, kemudian cara mekanik nanti bisa kalian lihat di buku ya. Kembali lagi kita ulangi untuk pembuatan koloid. Kita dari depan ya. Pembuatan koloid adalah dengan cara tadi, kondensasi adalah pertama reaksi redoks, kedua adalah hidrolisis, ketiga dekomposisi rangkap. Ini cara kondensasi. Sedangkan cara dispersi dari kasar menjadi yang lebih halus yaitu koloid, bisa mekanik, peptasi, busur Bredig dan dispersi dalam presentasi ini cuman yang ditampilkan adalah busur Bredig sama rupa. Nanti masih ada satu video lagi yaitu aplikasi koloid. Untuk ini kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.